Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Sus Mahendra bisa kembali menyapa Anda masih dalam program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Episode kali ini sangat spesial karena kita ada di Hotel Davam Kota Pekalongan karena salah satu komunitas yang ada di Kota Pekalongan sedang menyelenggarakan pameran dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2023. Langsung saja kita sapa apa sih sebenarnya komunitas ini. Kita masih bersama dengan komunitas Vintage Pekalongan. Assalamualaikum Pak Muhibin, apa kabar? Waalaikumsalam, Zainal. Oh, Pak Zainal. Pak Zainal Bravo saya. Pak Zainal Bravo. Agak lumayan mirip-mirip ya Pak Zainal Muhibin, Pak Zainal Bravo. Ini pasti teman juga ya Pak ya? Teman juga. Pak Zainal ya. Pak Zainal Bravo. Oke, ini kayaknya kalau kita mendengar nama Pak Zainal Bravo, kayaknya masyarakat Kota Pekalongan juga cukup familiar gitu ya, karena beliau ini cukup lama bergabung di komunitas, kemudian aktif juga ya. Salah satunya adalah sebagai humas di komunitas Vintage Pekalongan. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah Mas Aziz. Luar biasa. Aku panggilnya Pak Bravo aja. Apa sih panggilan kerennya? Biasanya panggilan keren untuk teman-teman gitu. Bravo aja cukup. Bravo. Karena kan nama Zainal kan terlalu banyak ya, mainstream banyak. gitu kembar. Oke. Pak Bravo, Om Bravo. Ya, gitu, Om Bravo. Ya. Oke, kalau umpamanya kita ngelihat kayaknya sibuk banget ya hari ini ya, karena terbagi menjadi beberapa acara. Ya, ya. ada 4 event. Ada 4 event, pemirsa, luar biasa. Dan alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol di salah satu eventnya, yaitu di Hotel Davam Kota Pekalongan. Oke, Om, aku mau tanya nih ya, kalau kita berbicara tentang vintage ini kan sangat kayaknya mahal gitu ya. Ya nggak sih, semakin vintage, semakin lama itu akan semakin mahal barang tersebut gitu ya. Awal mula ada ataupun muncul komunitas Vintage Pekalongan itu dari tahun berapa sih Om? Ya, sebenarnya kalau Pekalongan Vintage ini kan selama ini kan per orang itu berdiri sendiri. Oh, ya. Oke. Jadi mungkin berawal dari kolektor kali ya Om ya? Betul. Kemudian ya, bergabung menjadi satu. Kolektor dan kolekdol nih. Kolekdol apaan tuh? Ya, mengoleksi dan dijual lagi gitu ya. Mengoleksi dan didodol lagi. Didodol. Didol gitu ya bahasa Pekalongannya. Oke, terus Om? Nah, dengan adanya sebuah komunikasi ya akhirnya kawan-kawan ini ngumpul. Ya, saya pecinta Tosanaji, saya pecinta barang sepeda ya, sepeda ontel, ataupun dia memang suka model rilisan fisik seperti ini. Ini bagus banget. Ya, rilisan fisik, Vinyl, kemudian ya. dia suka dengan batu misalkan. Akhirnya komunitas seperti itu, kenapa kita tidak satu? Menjadi satu. Kalau satu, kita ekstranya lebih luas. Mau kegiatan manapun, mau itu explore seperti apa kan banyak support sistemnya. Support sistemnya banyak, akhirnya saling mengisi dan saling melengkapi. Nah, dengan tanggal berapa ya, Pak? Ya hampir tahun mungkin. Tahun inilah ya sekitar mulai bulan Agustus itu kita sudah mulai 2023 ya. Akhirnya kita sepakat, akhirnya kita mengadakan pameran bersama dengan kemarin Festival Jajan Kota Pekalongan itu yang di GOR sampai dengan hari ini hampir setiap bulan itu ada 2 sampai 3 kali event. Bahkan hari ini pun ada event 4 momen. Ya. Pertama Hari Pahlawan di Davam, kemudian di Pendopo alun-alun ada warisan budaya, Mataram ada Kementerian Tenaga Kerja, dan yang keempat adalah besok itu kita kumpulan dengan kawan-kawan rilisan fisik yang ada di R3 Kopi di sini. Wow, luar biasa. Ini bisa menjadi contoh mungkin buat komunitas yang lain juga ya Om, karena walaupun baru dibentuk gitu ya, berkumpul di bulan Agustus kemarin 2023, namun event ataupun program acara yang udah disongsong itu banyak banget gitu kan ya. Jadi manfaat untuk menjadi satu kesatuan komunitas ini ya, ini fungsinya gitu ya Om ya, akhirnya ya bisa mewarnai komunitas yang ada di Kota Pekalongan. Ya, memberikan warna hasanah agar ya Kota Pekalongan yang punya slogan kota kreatif ini betul-betul akhirnya memunculkan ide-ide ya. Kemudian kita bareng-bareng sama UMKM yang ada di rilisan fisik ataupun barang-barang antik itu betul-betul punya nilai lebih akhirnya. Ya, kita naikkanlah dari grade-nya, tadinya orang kelitian sekarang sudah
Kayak seperti ini aja, ke masuk pameran, ke ke hotel bintang 3, Wow, lebih nyaman kan gitu. Om, tapi kalau mamanya ngomongin, ada nggak sih Om bisa sampai survive walaupun baru gitu ya, dibentuk Agustus, kemudian kan ini bisa diangkat gitu ya, yang tadinya mungkin kelitian, kemudian bisa masuk ke hotel pameran, dan bahkan di-hire sama kementerian. Ada nggak sih campur paut dari pemerintah Kota Pekalongan Om? Ya, kalau misalkan dari pemerintah Sampai dengan fase itu sekarang. sampai sekarang ya sudah memberikan kesempatan untuk kita akses bahwa UMKM terkait dengan barang-barang antik itu diberikan tempat, Pak. Wah, Ya, luar diberikan biasa. tempat, Jadi dan akses permodalan pun bank-bank BUMN juga sudah kita gandeng dan dia siap. luar biasa ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kesuksesan teman-teman komunitas ini ternyata juga tidak luput support gitu ya, Ya, dari pemerintah Kota dari Pekalongan pemerintah. untuk bisa mengangkat teman-teman ini, dan juga tentunya tidak hanya itu saja, ketika komunitas tersebut hidup, otomatis pariwisata di suatu wilayah, Ya. kota, kabupaten tersebut juga akan hidup gitu ya Om. Betul. Oke Om, kemudian nih kalau umpamanya dari bulan Agustus 2023 sudah berapa anggota ya Om kalau boleh tahu untuk vintage Ya. community ini? Kalau anggota kita sudah lebih dari 50. 50, banyak ya. Dan apabila itu misalkan semua anggota itu Berkumpul. barangnya dikeluarkan, Wah. itu satu alun-alun penuh. Ini jadi pameran Om. Jadi pameran. Ya, jadi pameran. Luar biasa sekali. Itu boleh loh Om ya. Siapa tahu nanti bisa menjadi daya tarik wisatawan Ya. untuk melihat tentunya kolektor-kolektor barang antik di Kota Pekalongan gitu ketika Kopdar gitu ya. Ya. Semoga nanti ada wadah ya, satu tempat gitu kan, kemudian memamerkan hasil dari koleksi-koleksi dari seluruh anggota Betul. vintage community ini Om. Terus kalau memang kita berbicara ya, harapan ke depan untuk komunitas ini apa sih Om, ada nggak? Ya, harapannya bahwa komunitas ini kan kita berharap ada solid ya, semakin solid, Amin. dan itu sedang kita upayakan agar Kota Pekalongan itu punya satu museum inilah. Wah, Ya. itu keren sih. Ya, kemarin kita sudah juga ngobrol dengan Dinas Pariwisata terkait dengan hal ini, karena kita gandeng pariwisata ini kan tujuannya memang ada aset-aset yang tidak atau belum digunakan, dan kita bikin bahwa Pekalongan itu untuk menjadi kota wisata itu minimal harus ada 4 museum. Yang sudah ada kan Museum Batik, Geraha Tosanaji, ya kan. Kita harap vintage juga ada. Oke. Ya, ini nanti kita akan tempatnya di mana, nanti kita kerjasama dengan Dewan Kesenian Kota Pekalongan dan Pak Ragil. Mudah-mudahan yang tempat sisi utara itu bisa kita jadikan Manfaatin gitu ya untuk Ya. teman-teman vintage community itu menaruh barang-barang koleksinya gitu ya. Betul, Om. salah satunya itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga harapan dari Om Bravo ini bisa terrealisasi. Baik, terima Sukses kasih, Mas selalu. Aziz. Semoga Thank you. kita ketemu lagi ya dengan sudah ada museum Amin. harapan tersebut. Dan Amin, buat amin. pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, karena nanti kita bakal ngobrolin ataupun tanya-tanya tentang detail ya barang-barang vintage yang ada di Hotel Devon Kota Pekalongan ini. So tetap di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak buat Anda yang masih setia bersama kami masih di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Nah, sekarang Aziz sudah bersama dengan salah satu anggota juga, ini yang bakal menjelaskan tentunya barang-barang yang sudah ada di sini. Kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, dengan Pak Haji siapa nih? Saya Muhammad Iqbal. Pak Iqbal ya, kita panggilnya Pak Haji gitu aja ya. Iqbal. Oh, Iqbal aja ya udah. Nanti hajinya buat saya ya Pak Haji. Ya, amin. Allah. Oke, sama Pak Iqbal. Pak Iqbal, kita ngobrol dulu dari sini ya. Kan ini kan komunitas vintage ini ternyata tidak hanya terdiri dari Tosanaji, kemudian barang-barang antik ataupun akik, tapi juga ini semuanya bergabung menjadi satu. Bisa dijelasin dong, ini gimana nih masuk ke dalam vintage-nya itu kategori apa gitu? Oke, jadi salah satu elemen daripada vintage itu merupakan adanya akik.
Oke. Akik dan permata, karena identitas batu akik itu dari zaman dulu, ya kan, entah kerajaan, entah jagoan itu kan pasti menggunakan Betul. aksesoris yang namanya batu akik. Batu akik Nah, ya. kebetulan saya basicnya adalah dari perakikan. Wow. Dan ini koleksi pribadi. Ini koleksi pribadinya Ya, Pak Iqbal koleksi semuanya. pribadi yang tinggal sepertiga. Ini kalau hilang 3 Pak Iqbal bisa gila nggak? Enggak juga. Enggak. Pak Ya, Iqbal. udah biasa. Udah biasa. Ya udah ini anggap aja hilang ya Pak Iqbal ya. Selamitan ya pemirsa ya. Pak Iqbal, kalau boleh tahu Pak Iqbal, bisa dijelasin dong batu yang paling susah dicariin ataupun yang paling lama usianya bisa dikategorikan sebagai vintage banget gitu, yang mana sih Pak Iqbal? Gini, Gimana Pak Iqbal? kalau dibilang vintage karena ini asal batunya kan ada dua. Beda-beda ya. Ada yang dari dalam bumi Indonesia, ada yang juga dari luar. Oh. Contoh yang seperti saya pakai ini adalah turquoise atau pirus dari Persia. Wow. Ya, ada juga yang bahannya permata seperti ini ruby, ini buatan dari luar Afrika. Mungkin Wow. pabrikasinya juga ada. Tapi ini Pak Iqbal dapatnya dari luar juga Pak Iqbal? Aslinya mungkin dari sana karena kita beli online ya. Oh, atau online. mungkin personal. Ya, Tapi ya. yang jelas kita harus bangga dengan batu akik yang Indonesia punya. Betul, nggak kalah bagus ya. Betul, apalagi yang disebut dengan batu bacan. Mana ada bacan? Saya punya ini adalah bahan bakunya. Oh, bahan bakunya. Oh, bahan pemirsa yang ada di rumah, ini ternyata ada bahan baku sebelum diolah menjadi akik seperti ini ya. Jadi ini nanti kalau mamanya diolah, ini termasuk kategori bulan batu bacan ya Pak Ya, batu Iqbal ya. bacan, ada yaman wulung, batu raja. Oh my god, Ya. luar biasa loh Iya. ini loh Pak Iqbal loh ya. Ini jadi saya sesuai dengan kepentingan dari vintage bahwa edukasi. Oh ya, benar. Ada, semuanya ada, kita tampilkan. Dan kalau kita bicara value, harga itu tanda kutip. Oke. Nah, boomingnya batu akik pada waktu itu adalah zamannya Barack Obama dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Betul, Nah, ya. itu booming sekali Booming. dengan harga batu bacan bisa sampai puluhan bahkan Wow. Oke, kita move ke Ya, sini kita Pak ya. ke Nah, Nah, ini keris-keris dari koleksi dari anggota kita. wow, oke. Ini Kebetulan juga Mas Bravo tadi. dari teman-teman Tosan Ajin, Betul, J. Tosan. Berarti kalau ini tuh adalah macam-macam kayak Jenis wewangiannya botol. ya. Sorry, Oh, ini bukan. botol minuman. Oh, ini botol minuman. Iya. Sebentar saya ambil ya pemirsa ya. Iya. Jadi ini adalah botol minuman dan isinya mungkin ini dari zaman dulu sampai sekarang belum pernah dibuka gitu, J. Ini kan dulu Pak Iqbal. kan, orang-orang dulu kan untuk ini souvenir kan. Oke, Jadi gitu. Untuk gampangnya kantongin kan gitu, les. Gitu, kan. Les Ini gitu, bahasa juga- Pekalongan banget. Iya. Aha. Ini adalah koleksi dari rekan-rekan yang kebetulan di furnitur. Oke, ini tadi ada yang penasaran nih Pak Ini Iqbal. rudal. Ini rudal. Bisa, tapi bahaya nggak sih Pak Iqbal? Nggak ya? Ini sudah replika. Sudah jadi replika. souvenir. Oke. Kalau aslinya kan berisi dengan museum. Oh Dan ya, ini ada ini udah rudal kosong tank. gitu ya. Ini rudal tank pemirsa, luar biasa ya. Kalau semakin vintage, semakin mahal itu kenapa ya Pak Iqbal ya? Kalau boleh tahu. Satu adalah History. satu sejarah. Yang kedua kepemilikan. Kepemilikan. Limited edition. Betul sekali. Segala sesuatu yang limited edition itu pasti Betul, mahal ya Pak Iqbal ya. terbatas. Kemudian ini kalau mamanya pemirsa yang ada di rumah lihat juga ada mesin jahit ya, Pak Iqbal ya. Bagus sekali. Ini juga tiknya juga zaman dulu banget ya Kak. Ini mesin tik Bukan, ini mesin kecapi Cina. kecapi Sister. Cina. Musik ya berarti Iya, ya, alat kita musik ya. gunakan Alat musik. Oke, luar biasa loh Ini ada pemirsa. ensiklopedia. Itu kayaknya nyari buku seperti ini pun pasti akan susah banget Ini ya. seluruh dunia ada sini. Ada yang dari bentuknya Jepang, Oh. modern A, jadi semua kategori tentang vintage ada Wow, semua. luar biasa ya. Kita kemari. Asik gitu ya pemirsa ya, kita melihat barang-barang Ada vintage juga ini ya. koin. Koin, coba dong lihat dong Pak Iqbal. 13. Oh my god, ini boleh dibuka ya Pak Iqbal ya, permisi. Nah, nih pemirsa, ini kalau pemirsa mau tahu, ini adalah salah satu alat pembayaran atau transaksi pembayaran zaman dulu gitu ya. 13 yang paling 1913 waktu saya lahir. Saya akan reinkarnasi, Betul. Pak Iqbal. Diiyain aja biar cepet ya. dokor yang bergunakan untuk Minang. Minang ya, Bisa, betul. Atau penempatan buah juga bisa. Dan ini ada terakota zaman purba. Terakota. Iya, ini batu terakota dan ini Wow, arkeolog iya. ditemukan di dalam tanah, istilahnya dengan situs. Dan kemarin ada juga patung emas. Wow. Emas Dewa Siwa kebetulan karena itu barang berharga, Aha. sama ownernya dibawa Ambil ya. dibawa Aha. pulang.
Dan ini terakota zaman purba sebelum edisi manusia Tapi beradab. kalau umpamanya nih kita melihat kan ini kan sangat bersejarah sekali ya Pak Iqbal. Tapi ada nggak sih yang mau membeli kemudian dari sang kolektor tersebut ataupun pemiliknya melepaskan gitu Pak Iqbal? Ada beberapa. Contoh ini ada beberapa furnitur, lemari, rak, meja hias, dan ini juga adalah meja cukur kumis. Oh, meja cukur Fungsinya, kumis. zaman dulu ini meja cukur kumis ada 2. Nah, dan ini ada gramafon, dan ini juga situs. Ini sudah lama sekali. Sudah kelihatan ya sampai segitunya ya. Era kerajaan. Tapi kalau mamanya ini dijual itu sampai berapaan sih? Sampling aja satu deh. Oke. Meja cukur kumis Pak Iqbal. Kita dengan harga 2.750.000. 5.500.000. Iya, ada gramafon ini dijual sampai 5 juta. Wow, ya ini lagi happening lagi nih dengan vinil gitu ya. Tapi ini sudah tidak bisa berfungsi ya Pak Iqbal ya tentunya. Masih bisa. Oh masih bisa ya? Menggunakan piringan hitamnya. Ini masih konvensional. Wow, manual gitu ya, masih manual. Dan ini ada proyektor. 8 Ini mili. masih hidup juga Pak Iqbal. Ada filmnya juga. Wow ya, ini keren banget ya. Semoga tadi harapan dari Om Bravo untuk bisa membuka satu buah museum di Kota Pekalongan gitu bisa ada tempat ya, dikasih tempat sama pemerintah Kota Pekalongan. Ada juga kamera jadul yang dipergunakan pada saat mempergunakan hanya siang hari. Jadi dia bisa melihat Lubang jarum bahasanya ya kalau dulu itu ya, kamera lubang jarum. Ini sangat-sangat. Oke, Pak Iqbal, kalau kita ngomongin tentang komunitas vintage, ini kan sangat luar biasa sekali ya, mengajarkan sejarah sama untuk kaum muda gitu kan, ataupun milenial dan juga Gen Z. Nah, kalau boleh tahu harapan apa dong untuk komunitas ini ke depannya, silakan. Jadi kami berharap bahwa Pekalongan Vintage Community itu adalah sebuah media kepada pertama kita dulu nostalgia bagi yang tua bahwa kita masih punya beberapa masa depan. Betul. Memberikan edukasi kepada kaum muda berupa pemahaman dan penjelasan mengenai barang-barang yang pernah kita alami, kita lalui, kita miliki pada saat kita muda. Betul. Atau mungkin itu barang-barang milik yang buyut kita. Nah, kemarin waktu di pameran di Ronggowarsito, ya Museum Ronggowarsito, itu kita kedatangan oleh para adik-adik TK, dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan ada yang dari adik-adik yang difabilitas, SLB. Nah, kebetulan juga kita anggota Vintage juga ada rekan-rekan atau pejabat yang dari Departemen Diknas ya. Kita mencoba kolaborasi ke depan bahwa di dalam program Pekalongan Vintage kita tetap mengutamakan edukasi. Edukasi, Nah, luar biasa. keterlibatan antara negara dengan instansi yang terkaitnya, terus para usahawan, para perbankan, bahwa kita semuanya berkolaborasi menciptakan bahwa bagaimana caranya kita mengetahui barang-barang vintage, jadul, antikan, bahkan mungkin rawatan gitu ya. Dan kedepannya kita bisa membuat rencana-rencana kerja yang real bahwa kepada mereka pemilik barang vintage itu bisa kita bergabung dan join kita bersama ya. Kita kolaborasi. Mari kita berikan sesuatu yang berharga untuk next generation. Oke ya, luar biasa sekali. Semoga harapannya bisa terrealisasi ya Pak Iqbal. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya tetap di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Baik pemirsa yang di rumah, kita lanjutkan kembali masih di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Masih bersama dengan komunitas vintage Kota Pekalongan.
Dan sekarang kita akan ngobrol lagi di pemirsa, karena kayaknya edukasi tentang vintage ini bikin penasaran gitu kan ya. Masih bersama dengan Pak Iqbal, kemudian Om Bravo, dan ini juga salah satu anggota yang out of the box. Luar biasa. Jadi kalau kita berbicara vintage itu tidak hanya usia belia ya Om ya, tapi juga usia muda pun tentunya ini ada ketertarikan gitu ya. Oke, kita ke Om Iqbal terlebih dahulu, biar kesini ya Om ya, biar urut ya. Om Iqbal, kalau umpamanya kita bertanya gitu ya, pemirsa yang ada di rumah, ada nggak sih Om sosial media ataupun mungkin grup WhatsApp atau mungkin tempat untuk kopdar gitu? Siapa tahu pemirsa yang ada di rumah ingin bergabung tapi bingung nih caranya gimana gitu. Oke, yang pertama kita udah standby di Instagram Pekalongan Vintage Community. Ya, itu bisa di follow ya teman-teman semuanya. Yang kedua Facebook Pekalongan Vintage Community, itu juga ada. Nah, kalau bicara tempat nongkrong, ya memang tergantung dari panggilan. Seperti hari ini meringati Hari Pahlawan, dapat panggilan Davam, kita nongkrong di sini ya Om. Terus tapi di grup WhatsApp juga kita rame ya tentunya ya. Jadi buat pemirsa di rumah silakan kalau mamanya tertarik gitu kan, dari tadi edukasi yang sudah dikasihkan Om Iqbal kemudian juga Om Bravo, bisa bergabung bersama dengan komunitas vintage ini, karena tidak hanya satu tentunya satu jenis aja ya Om ya, tapi juga sini semuanya bergabung menjadi satu gitu. Kemudian juga bisa kepoin, kemudian kalau mau daftar mau apa bisa komunikasi di sosial media tersebut. Betul. Nanti akan dimasukkan ke grup gitu ya. Om, wajib ini nggak sih punya barang vintage nggak sih ketika mau bergabung di komunitas vintage ini? Enggak, yang penting wajib, dia nggak wajib, karena gini, efeknya itu yang kita harapkan. Bahwa setelah dia ketertarikan, ingin tahu, keponya besar, gitu kan. Jadi ya kita terima, dan tentu ada ketentuan yang akan memberikan syarat dan ketentuan yang merupakan edukasi. Betul, ya lebih ke edukasi. Betul. Ya. Oke, sekarang saya mau ke Om Bravo. Om Bravo, kalau boleh tahu ini kan kayaknya hari ini dan besok pun banyak kegiatan gitu ya. Tapi ada nggak sih dalam waktu dekat ini event besar yang akan diikuti sama teman-teman komunitas vintage community ini Om? Ya, kemarin pada saat kita ada kegiatan dengan Ranggo Warsito, ya, itu akan ada rencana bahwa museum keliling itu bergerak. Ya. Oke. Karena bergerak berpindah antara wilayah satu ke wilayah selanjutnya. Ya, bahkan sampai keluar Jawa. Wow. Dan Pekalongan Vintage salah satunya yang akan diajak gitu ya. Ya, akan diajak karena mereka sudah mengatur persis. Oh, ternyata banyak koleksi-koleksi Pekalongan itu yang berkualitas dan ragamnya banyak. Ya. Itu salah satu moto kami kenapa kita kumpul seperti ini, itu adalah agar aset-aset milik Kota Pekalongan itu tidak lari keluar Pekalongan. Artinya kalau terjadi transaksi itu ya orang kita sendirilah. Betul. Sehingga pada saat kita membutuhkan barang itu ada. Karena kalau selama ini dengan adanya PDAM itu banyak orang dari luar Kota Pekalongan itu berburu ke sini. Setelah itu barangnya itu tidak akan kembali ke Pekalongan lagi. Waduh, sangat sayang sekali ya Om. Itu sering terjadi. Bahkan koleksi yang ada di Karesidenan Pekalongan ya, itu ada lukisan yang hilang. Saya sudah komunikasi dengan Mas Dirham. Kemudian ternyata ditemukan barang itu, tapi sudah masuk kolektor. Waduh. Dan itu harganya bukan main ya lagi. Dan itu kalau tidak salah itu lukisan sejarah Pekalongan tahun 1920. Wow, belum merdeka Indonesia ya Om ya. Dan itu sekarang barangnya ada di Pemalang, sudah di kolektor, sehingga kita juga sudah menembus dengan harga yang luar biasa. Iya pasti ya. Itu harganya sudah kalau di lelangan itu mungkin ya dia akan pasang harga sekitar di atas 30 juta. Padahal lukisannya kecil. Lukisannya segini. Lukisannya segitu, tapi itu histori ataupun sejarahnya ya Om ya, itu, yang mahal ya. Itu nilai Karesidenan Pekalongan loh, yang pas di Timun Jetahayu itu. Dulu itu termasuk lukisan yang dicari. Itu sangat disayang sekali. Semoga dengan dibentuknya komunitas vintage ini benar-benar bisa menjaga ya Om ya, yang sudah
ada, Betul. walaupun pertukarannya itu diharapkan tetap dari orang Pekalongan untuk orang Pekalongan. Jadi Betul. masih bisa kita hire kembali ketika ada event, ketika tidak ada acara dan lain sebagainya. Om, selama perjalanan Agustus sampai dengan sekarang kan kayaknya banyak banget event gitu ya yang diikuti, yang dilaksanakan. Event yang paling berkesan menurut Om Bravo apa dan kenapa berkesan? Kalau kita semua event tuh punya kesan masing-masing. Oh gitu, yang paling deh Kalau yang paling mungkin di Davam ini kali ya. di Davam ya. Kenapa Om? Alasannya apa? Satu tentunya grade-nya naik lah ya. Oke, naik kelas ya. benar. Lebih Ya. privilege. Oh. Dan barang yang kita pamerkan pun nilai estetikanya, nilai Lebih historinya kelihatan nonjol gitu ya. itu lebih saya ngomong lebih sempurna. Ya. Karena ya memang kalau kita ngomong sudah di sini itu ya nggak main-main. Sudah kelasnya bintang 3 ngambil momen sama Pekalongan Vintage, tentunya ya harapannya memang betul-betul sesuai mutu vintage ya. Ya. Edukasi bagi yang muda, ya nostalgia bagi yang tua. Wow, motonya bagus banget ya, edukasi untuk yang muda, semangat untuk yang tua. Nostalgia. Nostalgia Nostalgia. untuk yang Untuk tua. yang tua. Bukan nostalgia ya. Jangan dong ya. Bagus sekali ya untuk motonya teman-teman dari komunitas vintage ini, luar biasa. Berarti ini adalah bisa dikatakan salah satu goals di tahun pertama ya Om ya. Insya Allah. Komunitas vintage. Semoga di tahun-tahun selanjutnya komunitas vintage bisa mencapai goals-goalsnya lagi. Amin. Salah satunya adalah harapan tadi Om Bravo Ya. yang dikasihkan space sama pemerintah Kota Pekalongan untuk bisa ada museum untuk barang-barang vintage yang ada di Kota Pekalongan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Om, terima kasih banyak. Mas Osis. Terima kasih banyak anak muda. Ya luar biasa sekali tentunya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa kita harus pamit undur diri. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Kopas Komunitas Tanpa Batas hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Yelling, yeah, me yelling.